Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, siang hari ini saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 2 Agustus 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 72 kejadian atau 5,38%, yaitu pada hari Senin 1 Agustus 2022 sebanyak 1.338 kejadian. Sedangkan hari Selasa 2 Agustus 2022 sebanyak 1.266 kejadian dengan rincian kejahatan sebanyak 1.234 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 16 kejadian, bencana sebanyak 1 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban sebanyak 15 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 74 kasus atau 5,66%. Pada hari Senin 1 Agustus 2022 ada 1.308 kasus, sedangkan pada hari Selasa 2 Agustus 2022 ada 1.234 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain 1. Narkotika sebanyak 103 kasus, 2. Pencurian dengan pemberatan sebanyak 84 kasus, 3. Curanmor roda 2 sebanyak 26 kasus, 4. Pencurian dengan kekerasan sebanyak 18 kasus, dan 5. Pemerkosaan sebanyak 4 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlahnya kecelakaan terjadi sebanyak 384 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 31 orang, korban luka berat 28 korban, dan korban luka ringan 337 orang. Adapun kerugian material sebesar 1.623.550.000. Yang kedua terkait update penyidikan kasus asuransi Wana Arta. Terkait perkara PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta, penyidik unit 3 Subdit 5 Dittipideksus Polri telah menetapkan 7 orang tersangka. Adapun jabatan dan peran masing-masing tersangka sebagai berikut. Saudara YY selaku ex-direktur utama berperan menandatangani laporan keuangan periode tahun 2014-2020 dan mengabaikan pelanggaran SOP sehingga terjadi tindak pidana. Saudara DH selaku ex-direktur keuangan berperan menandatangani laporan keuangan periode tahun 2014-2020 dan mengabaikan pelanggaran SOP sehingga terjadi tindak pidana. Saudara YM selaku manajer produk Wall Invest, keterlibatan yang bersangkutan melakukan pengurangan data pemegang polis dalam audit keuangan tahunan. 4. Saudara PK selaku Head Accounting, keterlibatan yang bersangkutan meneruskan perintah dari MA untuk melakukan pengurangan data pemegang polis dalam audit keuangan tahunan kepada YM dan menyediakan data palsu kepada KAP. Saudara MA selaku pemegang saham mewakili PT Fashion Consolidated Companies dan PKWT ahli investasi, keterlibatan yang bersangkutan menyuruh melakukan pengurangan data pemegang polis dalam audit keuangan tahunan serta penggelapan dalam jabatan terhadap keuangan PT
dan atau premi nasabah. Selanjutnya Saudari EL selaku komisaris utama dan pemegang saham mewakili PT Fashion Consolidated Companies keterlibatan yang bersangkutan melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap keuangan PT dan atau premi nasabah. Terakhir, Saudari RF selaku Head Divisi Marketing dan ex-Wadir Investasi keterlibatan ikut menikmati penggelapan dalam jabatan terhadap keuangan PT dan atau premi nasabah. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan update penyidikan Yayasan ACT. Yang pertama, hasil sementara temuan dari tim audit keuangan atau akuntan publik bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Yayasan ACT sebesar 68 miliar rupiah. Kedua, pemotongan dana donasi sebesar 20% sampai 30% selain didasari oleh surat keputusan bersama pembina dan pengawas Yayasan ACT yaitu nomor 002 SKB YACT 5 Romawi 2013, 2 nomor 12 SKB ACT 5 Romawi 2015 dan opini Dewan Syariah nomor 002 DS ACT 3 2020. Juga dikuatkan dengan adanya surat keputusan manajemen yang dibuat setiap tahun dan ditandatangani oleh keempat tersangka. Selanjutnya yang ketiga, Koperasi Syariah 212 mengakui adanya perjanjian kerjasama antara ACT dan KS 212 sesuai surat ACT nomor 003 Perjanjian ACT KS 212 2 Romawi 2021. Yang kedua, Koperasi Syariah 212 nomor 004 001 PKS KS 212 ACT 3 Romawi 2021. Surat perjanjian tersebut berisikan tentang pemberian dana pembinaan UMKM sebesar 10 miliar rupiah dan kemitraan penggalangan dana, fundraising, sosial, dan kemanusiaan. Yang keempat, Ketua Umum Koperasi Syariah 212 mengakui menerima dana sebesar 10 miliar rupiah dari Yayasan ACT. Demikian konfres yang pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Boleh namanya Bu ya? Boleh. Tadi kan disebut ada 4 kejadian pemerkosaan. Itu di mana saja Bu lokasinya Bu? Ya, nanti untuk 4 kejadian pemerkosaan kami update untuk lokasinya. Menyambung juga Bu terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh anggota DPR RI itu gimana Bu sampai saat ini? Sampai dengan hari ini kita terakhir mendapatkan data pemanggilan kepada korban, tapi belum ada laporan apakah yang bersangkutan hadir atau belum. Jadi kami tetap akan update. Ya, jadi terkait dengan yang ditanyakan Mbak Yona untuk tersangka untuk korban waktu itu sudah dilakukan pemanggilan, tapi belum ada update ke kami apakah korban hadir atau tidak. Untuk Ya. pelapornya Bu DK kapan dilakukan pemanggilan? Ya, belum ada update. Udah ya teman-teman ya. Terima kasih.